Share. Satu juta. Layarku udah kelihatan nggak? Udah kelihatan mas. Udah kelihatan mas. Udah kok. Halo mas. Halo. Kabarin teman-temanmu ya. Kalau sekarang udah Ya mas, mulai siap. kayaknya. Alvin. Halo. Ini kita tunggu sampai 5 menit lagi atau dimulai sekarang aja? Udah berapa yang saya ini? Kenapa? Oke. Ayo mas cepetan mas. Yo, tiga saya mas, cepat mas. Sesuai jadwal aja mas. Oke. Oke. Jadi murek ya Allah. Santai. Idemu langsung. Sesuai dah. Ya sini sambil sebar ke teman-temanmu ya.
Iya. Ini aku tuh soalnya perubahannya banyak ya soalnya. Hmm. Ayo Mas, ayo. Oke. Sabar Dro. Sabar, Tinggal sabar. dangdutan Dro ya. Dangdutan sih Mas ya. Ya, ngopi-ngopi saya. Kita Sampai Wah. lebih 5 aja nanti 20 Ah. lebih 5 kita mulai. Aku ijek kerja iki Mas. Ayo Mas, gas. Oh iya dah. Lebih 5 saya 1 menit mana santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang sudah mulai aja nggak apa-apa sih. Oke, ya, oke. direkam juga nanti bisa di-share di YouTube Lab Siswakom. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Basis data Malam. akan saya mulai sekarang langsung. Nah, sistem praktikum kita sekarang itu beda banget sama praktikum sebelumnya. Kalau di praktikum sebelumnya, asisten lab itu ngasih soal, terus kalian ngerjain. Nah, sekarang beda. Jadi, yang ngasih soal kalian itu bukan aslab lagi. Yang ngasih soal kalian tuh dosen. Nah, tugasnya aslab di sini itu buat ngebimbing kalian lah. Tapi kita nggak boleh langsung ngasih tahu jawabannya gitu. Misal kalian tanya, enggak, kita mungkin cuma ya bantu-bantu tentang konsep atau teknis. Nah, terus step itu kan jumlahnya ada 9. Itu dibagi 3 stepnya sesuai dengan dosennya kalian masing-masing. Tolong Mas Indra di mute bentar. Nanti nggak bisa selesai. Nah, bisa kalian lihat di sini kan. Ini yang dosennya Bu Sulis, nanti kalian bisa konsultasi ke 3 step ini. Aku, Rudi, sama Mas Arnoldus. Untuk bedanis kalian bisa konsultasi ke Mas Alvin, Mas Yusuf, sama Mas Maksum. Halo. Bentar, ini ada yang salah ini. Ini yang merah ini Pak Kurniawan ya? Iya, mohon maaf. Yang kalau apa itu namanya dosen kalian Pak Kurniawan itu nanti kan bisa konsultasi langsung ke Mas Bagus, Mas Sony, sama Mas Abdullah. Oke, lanjut. Nah, kalian juga udah tahu kan kalau apa itu namanya pelaksanaan praktikum ini sekarang aktif banget di Discord. Siap Mas, siap. Jadi ada beberapa rules-nya. Yang pertama, praktikan itu harus mengubah namanya di Discord. Jadi itu contohnya misalnya Mukhtarudin, NPM-nya 678. Gunanya buat apa? Nanti biar asisten lab-nya itu lebih mudah datanya. Kalau kalian nggak ganti sama nama asli kalian, nanti nggak ke data. Nah, terus kalian kalau menggunakan tag everyone, aslab atau praktikan itu harus benar-benar penting. Jadi misalnya ada pengumuman atau sesuatu yang sangat-sangat urgent, nah baru kalian boleh menggunakan tag-tag tersebut. Mas rada gede po Mas suaranya Mas. Wes krungu ta? Ya wis krungu. Oke. Nah kan di grup Discord juga nggak boleh pakai foto profil yang nggak senonoh, terus kirim-kirim gambar not safe for words, terus Sarah, terus di Discord kan nggak boleh juga apa itu, pokoknya kalian harus menggunakan channel lobby dengan bijak. Apabila ada praktikan yang melanggar akan diberi teguran, dan apabila masih melanjutkan akan diberi pengurangan nilai. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan aja apa itu buka Discord-nya langsung biar kalian nggak bingung. Oke. Ya, dimohon praktikan langsung mengganti ini nickname-nya ya. Karena itu berpengaruh sekali. Jika kalian Jadi saya nanti akan
Iya. Saya akan jelaskan aja. Kan di sini mungkin masih banyak yang bingung cara pakai Discord. Di sini ada directory information. Nah, di sini kalian bisa mendapat informasi-informasi dari asisten lab, misal pengumuman. Nah, ini asap-asap kalau misal ada pengumuman bakal bilang di sini di pengumuman. Terus ada rules. Ini information, ini maksudnya information tentang apa itu channel-channel di Discord-nya basis data ini. Pakai resource ini belum aku isi. Nah, ini software-software yang dipakai. Nanti kalian akan pakai software-nya yaitu Power Designer, Draw.io, sama Exam. Jo, bentar Jo. Itu Apa? ada yang chat nggak ada suaranya Jo. Keluar Suaraku kok suaranya. itu mungkin sound-nya atau headset-nya tuh. Ya mungkin kedengeran nggak semuanya? Yang lain? Dengar, Mas. Oke lanjut Nah, aja ya. Nah, pokoknya di information ini kalian bisa tahu pokoknya asap-asap nanti kalau kasih informasi di sini lah. Ini cara pendaftaran praktikum. Buat kalian yang mungkin belum daftar, segera daftar aja. Misal kalian belum bayar, nggak apa, daftar dulu. Pokoknya terakhir, apa itu namanya, menyerahkan kwitansi itu tanggal 6 November. Devin ya? Iya, diupload di website lab itu tersedia di sistem. Oke, information sudah, software use sudah. Nah, ini cara daftar praktikum, kan bisa lihat juga nanti di directory information di Discord. Something ini juga ada, misal kalian mau tanya-tanya di launch ini, misalkan mau tanya-tanya ke astepnya tentang technical question, atau tanya-tanya yang lainnya, juga bisa. Nah, sama ini yang paling penting ini, role picker ini. Ada nggak yang kalian masih belum, apa itu namanya, ngambil role picker? Soalnya, kenapa ini penting? Di sini tuh ada apa itu namanya direktur khusus. Kalau kalian nggak ngambil role ini, kalian tuh apa? Itu yang bawah, bukan yang aslab mahasiswa ya. Direktorinya loh. Oh iya, entar. Di mana, Vin? Oh iya nih. Ya. Nah, di sini tuh misalnya kalian nggak ngambil apa tuh role pickernya, kalian tuh nggak bakal bisa lihat ininya. Nggak bakal bisa lihat. Bakal ketinggalan info nantinya. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. 3 ini nggak akan bisa kalian lihat kalau kalian belum milih di role pickernya. Nah, contohnya ini Mas Koiron. Mas Koiron ini kan udah milih apa itu namanya role pickernya sebagai mahasiswa dari Pak Kurniawan. Maka nanti Mas Kurniawan tuh akan bisa lihat direktori nanti namanya mahasiswa Pak Kurniawan. Nah, ini buat apa sih? Jadi nanti misal kalian ada mau tanya-tanya di asepnya, kan ini kan dibagi 3 kan, asepnya per dosen kan. Misal kalian mau konsultasi tentang pelajarannya, nah kalian nanti konsultasinya di situ. Kalau kalian nggak ngambil role picker, kalian nggak bisa konsultasi nanti. Mas maaf, motong. Ya lanjut, apa? Tadi kan di yang aslabnya kan dibagi 3 ya. Betul. Nah, dibagi 3 itu kita bebas milih yang mana atau udah ditentukan, Mas? Sistemnya yang ini beda. Jadi nanti apa itu namanya? Ya nanti kamu tanyanya ke 3 step itu. Makanya tadi kan ada 1 room. Nah, room itu nanti misalnya kalau ada pertanyaan tanya di situ, yang jawab ya 3 step itu. Oke, Mas. Apakah jelas? Mungkin nanti saya lanjutkan aja dulu. Kalau ada pertanyaan nanti coba di slide 2 apa kalau nanti tanya langsung nggak apa-apa. Nah, ini mekanisme asistensi basis data. Nah, kita slide ini diberi kuota untuk 8 kali konsultasi. 8 kali konsultasi ini selama 1 semester. Jadi nanti jadi kan satu modul itu 2 kali asistensi. Jadi misalnya kalian dikasih soal sama dosen.
Nah, dari ASLab itu nanti akan menyediakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan ini nanti dibagi satu modul 2 gitu. Nah, jadwal asistensinya itu nanti akan dikabari oleh ASLab kalian masing-masing. Misal kalau tadi nanti dosennya yang mahasiswanya dari Pak Kurniawan bakal dikabari sama Mas Bagus. Kalau dari yang mahasiswanya Bu Sulis nanti bakal saya kabari tentang jadwalnya kapan aja. Kalau dari mahasiswanya Bu Danis nanti Mas Alvin yang ngatur jadwalnya kapan. Nanti bakal di-share-nya di mana ya tadi di grup di direktori yang ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngambil role picker-nya, kalian nggak akan bisa lihat infonya. Oke, lanjut. Jadwal Meet. Nah, jadwal Meet akan di-share melalui grup asistensi masing-masing oleh asisten lab. Nah, di sini ASLab itu harus, misalkan ada diskusi. ASLab ini nilainya sekarang itu bukan dari kerjaan kalian, yang nilai kerjaan kalian itu dosen. Nah, apa yang dinilai oleh ASLab ini? Misal kalian aktif waktu proses apa itu namanya konsultasi, entah itu aktif nanya, entah itu aktif jawab, entah itu kalian ada yang tanya terus kalian bantu. Nah, itu nanti ASLab akan catat buat akan ya itu nilai-nilai yang ASLab catat itu nilai-nilai keaktifan kalian. Nanti baru kita akan serahkan nilainya ke dosen. Nah, seperti inilah 70% skill personal, 10% teamwork, dan 20% keaktifan. Nah, ini modulnya nanti akan aku kirim di apa itu namanya Discord setelah TM ini. Nanti kalian bisa lihat modulnya. Oke, itu aja sih slide-nya. Alvin ada tambahan nggak? Bukan tambahan sih, cuma mau perjelas aja gitu. Iya, yang paling utama itu dimohon ya kayak yang di grup Discord itu harus sering dipantau karena informasi-informasi semua di situ. Terus kayak penggantian nickname itu juga perlu biar hasilnya itu nggak susah-susah yang mendata kalian, dan jangan sampai kalian itu apa ya mangkel atau marah pada ASLab kalau data kalian nggak ada gitu. Nah, jadi berpengaruh banget kalau penggantian nickname itu. Terus role picker itu juga perlu. Nantinya role picker itu seperti dijelaskan di Mas Joshua itu dapat 3 kelas. Nah, 3 kelas ini disesuaikan dengan dosen matkul kalian, dosen pengampu kalian. Ketika kalian mahasiswanya Bu Sulis misalnya, kamu pilih role picker mahasiswa Bu Sulis. Nanti di mahasiswa Bu Sulis ini, para asisten ini akan memberikan informasi seperti contohnya Google Meet atau join stream Discord, join voice Discord. Nanti akan di-share jadwal konsultasinya selama 1 semester ini. Dan mekanisme untuk yang baru ini yang dinilai ini bukan untuk keaktifan bertanya, tapi keaktifan sharing-sharing bersama. Jika kalian sudah selesai gitu ya tugasnya, tapi kalian diam aja, itu sama aja kalian nggak dapat nilai baik gitu. Usahakan kalau kalian itu kalau bisa lebih sharing ke temannya, lebih bisa membantu temannya gitu, yang nggak bisa. Jadi nggak harus keaktifan untuk bertanya, tapi ke sharing-sharing gitu juga. Karena penilaian ASLab itu dipandang dari itu, bukan dipandang dari hasil kerja kamu, hasil kerjain soal. Karena yang membuat soal itu juga bukan ASLab lagi, tapi dari dosen. Kita pun juga membantu, nggak perlu sampai selesai, nggak perlu sampai finish. Kita cuma memberi link referensi seperti dikatakan Mas Jojo tadi, konsep atau teknisnya, step by stepnya gimana gitu. Dan kamu harus berpikir kritis sendiri lah sebagai mahasiswa.
Terus yang jelaskan tadi ada 4 penugasan. Nah, 4 penugasan itu maksudnya 4 modul atau 4 bahasan. Contohnya, modul 1 tentang analisa database. Pembuatan diagram konteks sampai DFT. Bisa sampai mana kalau boleh tahu? Basis datanya. Kalau satu aja. Jurusan Kurang ke mas? Sampai ERD, Mas. Oh, udah sampai EFT ya. Berarti udah sampai modul 2. Nah, jadi modul 2, ibarat modul 2 sampai ERD. Itu satu modul akan dibahas 2 kali pertemuan, 2 konsultasi. Jadi kenapa ada 8 kali pertemuan? Jadi setiap modul atau setiap bahasan itu memiliki 2 konsultasi. Nah, dari 8 konsultasi itu sudah jadwal yang ditetapkan oleh ASLab. Di luar jam-jam itu, kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, jadi benar-benar manfaatkan dengan baik konsultasi itu. Kalian aktif bertanya ya, lebih serius, santai gitu, nggak apa. Pokoknya jogoyonan. Ya, segitu aja sih menurut dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Aslab lain? Mas, mau nanya, Mas. Ya, silakan. Berarti semua kegiatan di Discord ya, Mas ya? Nggak pakai Google Classroom? Nggak pakai Google Classroom. Semua informasi itu tadi pindah ke Discord. Nggak Kalau pakai semisal Google ada Classroom. tugas, Mas, Ada tugas dari dosen ya? pengumpulan dari gimana? Oh gini, tugas itu sekali lagi ya, tugas itu yang memberikan dosen kalian. Kami nggak menyediakan assignment untuk pengumpulan tugas. Jadi untuk pengumpulannya ya dikumpulkan ke dosen kalian. Kami cuma membantu mendampingi kalian untuk mengerjakan tugas kalian. Jadi misalnya kalian bingung ini tugas ERD, Mas gimana sih buat ERD yang bagus mulai dari nol gitu. Ya kami cuma memberikan link referensi atau memberikan wawasan kami, sepengetahuan kami gitu. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas bisa diberikan ke dosen pengampu kalian gitu. Gimana Mas Raffi, paham? Siap, Mas, siap. Baik, siap. Mangga, ada yang lain? Mas tanya mas, Mangga, siap. itu mas, jika kan 8 kali pertemuan, itu 1 kali tidak hadir, bagaimana mas? Kalau ada keperluan mas. 1 kali tidak hadir kalau ada keperluan, bisa menghubungi aslabnya dulu. Nanti biar dikoordinasikan dengan aslab-aslab yang lain. Nanti bisa dicarikan solusinya. Saya pokoknya H-1 atau H-2 segera hubungi aslabnya kalau semisal ada urusan. Itu bisa diganti hari atau hangus? Bisa diganti hari. Terima kasih mas, terima kasih. Siap, sama-sama. Mas, kalau satu modul konsultasinya lebih dari 2 kali gimana? Satu modul konsultasinya lebih dari 2 kali ya. Itu mohon maaf nih, sudah peraturan dari Kak Alep juga, dari Pak Isa juga itu konsultasinya. Jadi nanti kita kabar-kabaran aja sama kita para aslab, kabar-kabaran sama dosen. Tugas apa yang ingin dikonsultasikan. Gimana, paham? Paham, Mas, paham. Siap. Oh ya, saya juga share link buat absen di chat ya. Nanti kalian coba Iya. lihat chatnya terus absen. Gimana? Ada lagi? Mas mau tanya,
Iya, Iya. silakan. Ini berarti nanti nggak ada laporan-laporan gitu ya, kayak yang dulu. Ya, bersyukurlah kalian nggak ada laporan kayak dulu. Tergantung Alhamdulillah. Siap, dosennya terima sih. kasih. Siap. Oh, tergantung dosen. Ya kan tugasnya dari dosen. Kalau kan dulu kan kita dosen beri tugas, terus kita para aslep juga beri tugas, kan jadinya double. Kalau sekarang ya alhamdulillah tugasnya dari dosen aja, kita cuma membantu gitu. Jadi Oke, kalau terima kasih, masalah Mas. tugas itu sebenarnya aslep itu nggak ikut campur, itu dari dosen. Terserah dosennya ngasih soal kayak gimana sebenarnya. Tugasnya aslep itu apa ya, cuma bantu kalian aja, misal kalian susahnya di mana. Nah, bantunya kapan? Nah, waktu konsultasi itu. Kalau misalkan kalian waktu konsultasi nggak bisa, ya itu kan bisa chat ke aslebnya lah. Atau mungkin kalian bisa lihat di Discord, itu kan ada mungkin hasil diskusinya bisa nanti ditulis di situ. Biar kalian nggak ketinggalan juga aja diskusinya. Tes. Mas, mau tanya Mas. Silakan. Itu durasi konsultasinya itu berapa menit Mas? Oh ya, maaf. Makasih mau kalau ini pertanyaan bagus. Ya, durasi konsultasi ini maksimal 2 jam seperti praktikum yang kemarin. Jadi saranku manfaatkan sebaik-baiknya. Durasinya 2 jam. Siap Mas. Ya. Dan jangan lupa setiap nanti setiap pertemuan itu nanti ada Google Form dan kalian wajib men-screenshot meet kalian. Bahwa itu bukti kehadiran kalian selama meet pertemuan pertama. Sambil ini bisa disambil absensi TM Badis Data. Bisa Mas, bisa. Saya juga lihat mantap. Di Discord ini banyak yang belum ganti nama, ada yang nggak bingung caranya, toh. Cara ganti nama ada yang bingung, toh. Ya Mas, boleh contohkan Mas. Jelaskan. Contohkan Mas, barangkali ada yang itu, ada nggak tahu. Baik sih. Nah ini Monggo, kalian, siswa. Oke. Ini kalian cari di, misalnya aku contohkan di laptop ya, ini kalau di HP nanti nggak tahu, kalian coba cari sendiri. Pokoknya kalau di laptop, misalkan ini kalian pencet nama kalian tuh klik kanan kan. Nah terus ini loh ada tulisan change nickname. Nah ini kan bisa ganti nickname-nya kalian, misalnya 703. Nah, saya lihat beberapa ada yang gantinya di itu ya, langsung di username-nya. Itu juga nggak apa-apa sih. Yang penting diganti lah, biar nanti kita juga bisa enak datanya. Selain dari form juga. Jadi tinggal klik kanan di namanya kalian, terus kalian cari change nickname, kalian pencet langsung, nah, terus kalian ganti. Nah, terus save. Udah gitu aja. Mas, aku mau tanya, boleh? Boleh banget. Mungkin Jojo yang jawab ini nanti. Bangke. Kalau konsultasinya itu boleh one by one atau diskusi? Boleh one by one atau barengan? Konsultasinya sebenarnya lebih ditekankan barengan sih, soalnya kan asetnya kan itu juga banyak banget tugas kan. Jadi aslep itu udah menyediakan waktu buat kalian di 8 kali pertemuan itu sebenarnya. Misal kalau kalian tanya ke aslep, misalnya aslepnya mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau aslepnya nggak mau, ya nggak apa-apa. Soalnya ya itu pokoknya kewajiban kami sebagai aslep ya di 8 kali pertemuan itu. Soalnya kan juga banyak tugas ini aslep-aslep. Itu sih. Oke, makasih. Sama-sama. Mas tanya Mas. Iya, silakan Mas. Berarti nickname-nya ya. Nama NPM. Boleh digantinya di nickname
apa di servernya, bukan apa nggak harus di username-nya. Enggak harus, yang penting di server. Oh, ya udah makasih Mas. Iya, sama-sama. Oh ya, gantian saya yang nanya ini. Ada masalah nggak waktu pendaftaran di website Lab.Sispo.com ini yang baru website ini? Aman. Aman? Aman. Aman, mantap. Udah milih kelas nggak? Udah milih kelas kan? Basis Udah, Mas. data. Udah. Itu kelasnya bebas kan Mas ya? Katanya Ya. bebas. Ya bebas itu. Ya maksudnya Oke, siap. ini daftar praktikumnya. Sorry. Oh udah upload ini nggak? Bukti kwitansi atau Ampun, sih pembayaran? Belum Mas, belum bayar. Ya kalau mau uploadnya itu via online atau transfer, nanti di screenshotkan bukti transfernya, langsung aja diupload bisa di website tersebut bisa. Kalau ini usahakan terakhir tanggal 6 November ya untuk pembayaran. Oke, ya Mas. Ya. Jo mungkin bisa dijelasin yang apa presensi penilaian Jo, yang ada itu apa Kaktifan dan lain-lain persenan itu. Oh ya. Oh, 100% tadi. Nah, ini Tak biar jelasin. Alvin aja deh. Oh ya. Oh ya. Ini adalah persentase penilaian waktu konsultasi, waktu pertemuan lah. Jadi ini 8 kali pertemuan. Misalnya saya megang kelasnya Bu Danis, nanti ada juga Mas Yusuf sama Mas Maksum yang megang kelasnya Bu Danis. 1 kali pertemuan itu 1 kelas langsung. Jadwalnya sekian. Nah, terus apa yang Mas kita ngapain Mas di sana? Ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Kita sharing-sharing tentang tugas kalian. Atau enggak tentang basis data yang ingin ingin lebih tinggi berarti. Itu juga kami para aslep juga menilai kalau misalnya pengetahuan kalian itu sudah jauh gitu. Itu 70% skill personal. Terus keaktifan seperti apa Mas? Keaktifan bertanya, keaktifan membantu teman gitu. Keaktifan saling menjawab, saling sharing gitu. 20%. Terus 10%-nya teamwork ini. Ini sama aja dengan ini, keaktifan untuk sharing-sharing juga. 10%-nya. Jadi yang bantuin temannya dapat kredit juga ya Mas Alfa ya? Iya, dapat nilai juga. Nah, biar dapat kredit, yang tanya di Discord, yang jawab juga di Discord, biar asetnya bisa lihat. Saranku gitu sih, kalau kalian bantu di WhatsApp kan asetnya nggak tahu kalau kalian bantu teman-temannya kan. Jadi yang tanya di Discord, kalau misalnya ada temen yang mau bantuin yang tanya di Discord, nanti biar asetnya bisa mantau. Ya, bisa mantau. Jadi gunanya role picker tadi itu buat sharing-sharing bersama. Contoh kelas Budani siapa aja ini yang aktif. Terus siapa aja ini yang membantu temennya saling sharing gitu. Jadi di situ nggak perlu sungkan-sungkan, nggak perlu kamu berpikiran untuk wah aku nanti pamer, enggak. Terus hilangkan pikiran itu. Karena ini sifatnya kalian mencari nilai. Saranku. Mencari nilai dong. Kalau dapat nilai dapat pahala ya kan? Iya alhamdulillah. Oh ya, kita juga sekalian aja panggil tadi Mas Bagus, apa itu namanya, penanggung jawab buat mahasiswanya Pak Kurniawan. Halo Mas Bagus. Iya halo. Masuk nggak suaraku? Masuk. Mas. Oh iya. Masuk. Halo. Nah, ya itu misal kalau kalian mahasiswa. Halo. Semangat ngono Mas Hafid. Semangat. Ya itu misalnya kalian nanti mahasiswanya Pak Kurniawan, nanti kan bisa hubungi Mas Bagus. Iya, siap. Siap Mas, andalan aing Mas.
Waduh, Nomor teleponnya tolong di-share. Waduh. waduh. Kok wedi aku njaluk nomor telepon iki Mas Indra iki. Ya mungkin Mas. ada yang Waduh. ditanyakan lagi mungkin. Mas, jadi di Discord itu bisa nggak harus di waktu kita pertemuan ya. Jadi di lain hari juga nggak masalah kan ya, yang kalau konsultasinya di Discord. Nah itu maksudnya kan kalau misalnya kalian tanya di Discord, nah itu kan aslabnya itu nggak tahu kan, misal ada yang aslab ada yang kerja juga, mungkin ada yang proyekan atau apa-apa. Nah kalau kalian misalnya tanyanya di luar jam pertemuan, nah takutnya aslabnya itu lagi sibuk. Aslabnya boleh jawab, tapi ya kalau nggak jawab itu nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau aslabnya lagi ketepaan apa itu namanya luang, terus kalian tanya di Discord di luar jam pertemuan, ya nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak dijawab aslabnya kan bisa dijawab sama teman kalian. Ini teman Siap, kalian Mas. yang jawab bisa dapat nilai juga. Begitu. Oke, Mas. Ya, mungkin ada yang bingung Mas Ian, atau mungkin di Discord-nya ini masih ada yang bingung. Mas, tadi untuk yang form kehadiran. Iya, kenapa? Nggak bisa diisi dah? Ya Mas Fernanda dulu aja. Halo. Iya halo Mas, mau tanya Mas. Iya monggo. Itu kan tadi untuk yang pertama kali apa namanya tuh Google Class, katanya kan harus screenshot, itu pengirimannya gimana Mas? Kenapa? Untuk bukti, tadi kan disuruh screenshot untuk awal Google Class, untuk apa namanya, untuk absen gitu katanya. Itu pengirimannya gimana? Ya nanti aslabnya menyediakan form buat nanti kalian apa itu namanya upload gambarnya, screenshot itu. Nanti setiap pertemuan aslab sudah menyediakan form untuk absensi kalian. Jadi mid 1 sampai mid 8 itu nanti setiapnya ada formnya. Ngumpulnya di situ. Apakah udah jelas? Ya Mbak Alanisa tadi tanya apa? Untuk yang absensi TM ini juga di screenshot Mas? Enggak. Kalau absensi TM enggak. Nanti waktu meet-nya aja. Kan itu juga enggak ada buat upload gambar di formnya. Oh, baik Mas. Terima kasih. Ya sama-sama. Enggak. Ada yang masih bingung? Mas tanya, kalau Ini masih ada berapa ini? 2 ini masih belum. Ya, kenapa? Kalau misal di luar jadwal diskusi, terus kita mau nanya yang kita nggak paham gitu kan, terus nanyanya di Discord ya? Iya, diusahakan kalau tanya di Discord. Itu juga nanti terserah penanggung jawabnya juga sih, cuma disarankan di Discord. Misal kalau malam, ya nanti kalian konsultasi aja sama, maksudnya kalau mahasiswanya Pak Kurniawan, ya nanti yang megang itu Mas Bagus. Kebijakannya mungkin nanti dari Mas Bagus ada tambahan, ya nanti itu biar Mas Bagus lah. Nanti kalau misalnya Bu Sulis, ya nanti aku, kalau misalnya Bu Danis, Alvin, gitu. Tapi kalau menurutku enak di Discord aja sih, soalnya kalau di WhatsApp kan nggak kepantau gitu. Gitu sih. Ya itu enaknya kalian tanya di Discord, ya mungkin nanti ada teman kalian yang online terus jawab, nanti kalian enak dapat jawabannya, teman kalian enak juga dapat nilai. Gitu. Kan kalau tanya di Discord kan juga yang lain bisa mantau, nggak hanya aslab. Misal aslabnya Bu Danis gitu ya, contoh Mas Alvin gitu kan aslab yang lain kan juga bisa tahu gitu.
Mm-mm. Jadi bisa aja, misal kalian tanya di grupnya bukan di apa itu namanya, kan ini kan ada apa itu namanya tag asistensi. Ini misalnya kalau kalian apa itu namanya ngambil role-nya Busulis, kalian kan cuma bisa lihat Busulis saja nih, cuma bisa lihat ini, yang dua ini kalian nggak akan bisa lihat. Kalau Asep itu bisa lihat tiga-tiganya. Jadi mungkin nanti kalian tanya di Discord, terus apa itu ada aslab dari aslab lain yang bukan aslab kalian yang lagi senggang, mungkin bisa bantu jawab juga. Gitu sih. Ada yang masih bingung nggak soal apa itu namanya mekanisme praktikum yang baru ini? Bingung cara pakai Discord, Mas. Bingungnya gimana itu bingungnya? Saya bingung juga. Sebenarnya kita juga sambil belajar sih, soalnya Discord tuh emang enak banget lah kalau menurut aku. Juga udah banyak banget kayak komunitas-komunitas di luar tuh yang pakai Discord. Komunitas-komunitas IT. Nah ini misal kalian nge-follow, ngikuti World Gaming Unpas, ada juga server Discord-nya aktif juga di sana. Jadi Discord ini kalau menurut aku kalau buat apa itu namanya komunitas, organisasi, misal kayak lab ini lebih enak. Kenapa sih enaknya? Nah ini kalian misal yang pertama bisa dimoderasi, yang kedua kalian tuh bisa ngatur apa itu direktorinya. Jadi misalnya direktori technical question, ya yang ada di situ cuma pertanyaan-pertanyaan yang teknikal. Misal kalau kalian accounting, ya ini berarti general tanyanya. Jadi kan bisa ngatur chatnya sih. Kalau di WhatsApp kan chat guyonan, chat serius, pengumuman semua dicampur. Terus juga nanti lama-lama hilang. Dan kalian nyari informasi yang penting juga susah. Kalau di Discord kan enak. Informasi yang penting semua di pengumuman. Jadi kalian di sini udah bisa lihat semua pengumuman yang penting. Nggak akan ada kalian kayak carinya udah nggak susah lagi gitu kalau di Discord. Kan mau tahu cara pendaftaran praktikum, ya ini sudah ada direkturnya sendiri. Nah ini link-link downloadnya juga udah tersedia. Ya itu lah, enaknya Discord. Maksudnya Mas, emang mau tanya, Mas. susah di awal, tapi untuk kedepannya enak. Iya, monggo Mas Salih. Ini Mas, kalau mau diskusi atau sharing di mana ya Mas? Di sebelah mananya Mas? Nah nih kan misal apa itu namanya udah ngambil role, nah itu kan kebuka ini teks asistensi. Nah kalian cek aja di situ. Coba contoh, Mas. Contoh langkah awal Jo, memilih role picker sampai Iya, Mas. mendapatkan Contoh, Mas. notif dari bot. Nah ini kalian langsung milih aja, misalkan mahasiswanya siapa, misalkan Busulis, ya kan pilih. Nah terus aku dapat role Busulis. Kalau aku dapat role Busulis, ntar aku gini aja, daripada itu lebih enak gini aja. Proses data, server setting, terus nah ini sekarang aku apa itu namanya masuk ke Discord dengan role-nya praktikan. Di sini aku nggak bisa lihat teks asistensi kalau aku belum ngambil role-nya. Nah, kan lihat tadi sebelumnya di sini kan ada kayak mahasiswa Busulis, mahasiswa Budanis, sama mahasiswa Pak Kurniawan. Nah, kalau kalian mau lihat role itu, kalian tuh harus ngambil role di sini. Nah, kalau kalian ngambil role, nah sekarang nah ini kan tadi kan saya masuk ke Discord sebagai praktikan. Nah, sekarang saya coba masuk ke Discordnya sebagai kalau udah punya role mahasiswa Busulis. Nah, baru keluar kan ini mahasiswa Busulis. Nah, nanti kalian diskusinya di sini sama teman-teman yang dari dosen yang sama. Boleh coba sekarang monggo.
Nanti kalau ada errornya bisa share screen. Nah, saya di sini misal apa kayak soalnya apa terserah aku pengen lihat apa di sini. Mencari link download, silakan tanya link download Power Designer. Nah, nanti Asep jawab gitu. Masih ada yang bingung nggak? Udah Ini mas, kalian udah mas. di role picker ini kalian pilih dulu. Nanti kalian dapat, kalau kalian milih, kalian dapat role-nya bisa dipakai buat akses directory ini. Begitu. Mas tanya, cara mengupload di Discord Mas, kayak screenshot, video atau dokumen gitu Pak. Coba cara mengupload. Misal cara mengupload ya. Nah ini kan di Discord ini ada tanda plus kan. Nah kan klik aja tanda plusnya. Nah ini aku 2 layar. Nah misal kalian mau share apa ini misalnya. Nah kalian kasih caption, paste, kirim gambar. Nah kayak gitu caranya. Bisa ada yang bingung? Terima kasih. Kayak biasa berarti Mas. Terima kasih. Iya. Iya, hampir sama kok sebenarnya. Sama WhatsApp ya. Iya, hampir sama kayak WhatsApp, cuma ini enaknya ya itu bisa memoderasi yang punya servernya, terus bisa bagi directory. Ada yang masih bingung? Cukup Mas, cukup. Sangat cukup dan jelas. Jelas. Nanti kalau pertanyaan tentang Discord ini bisa tanya di directory lobby ya. Nanti akan dijawab atau di ask something. Oke, ada tambahan. Oh ya, monggo. Buat pengerjaannya itu waktunya sama kayak praktikum kemarin atau beda Mas? Kalau kemarin kan mulai malam ada durasinya beberapa jam gitu ya. Kalau praktikum yang ini sama kayak kemarin apa beda? Aku tak kamu aja. Apa? Kamu Alvin? Oh ya, untuk durasinya tadi sudah jelaskan 2 jam. Nah, untuk jadwalnya itu setiap kelas itu ada beda-beda. Gitu. Ada yang mulai jam 7 atau pengerjaan soalnya, ya sih ya. Bukan. untuk pengerjaan soal. Pengerjaan soalnya Mas. Kita nggak mau tahu pengerjaan soal kalian. Tapi kita cuma memberikan waktu konsultasi maksimal 2 jam. Kalau pengerjaan itu urusan kalian. Maksudnya masalah soal itu yang ngasih dosen. Jadi untuk kebijakan misalkan mutan suaraku double. Nah, apa itu namanya? Masalah soal tuh dosen pokoknya yang ngasih soal, kebijakannya juga dari dosen, misal kapan ngumpulinya dan lain-lain itu dosen. Nah, Asep ini nggak ikut campur soal itu. Asep ini sekarang di ahli fungsikan buat dampingi kalian aja gitu. Dampinginya ya tadi nanti ada
jadwal konsultasi yang akan dikirim di direktorinya. Seperti itu. Mas, kan kemarin di form pendaftaran yang di web itu kan kita disuruh milih hari sama jamnya. Berarti itu nggak tentu ya Mas ya, ngikutin jadwal dari dosennya ya? Iya, itu sebenarnya sistemnya kan kita tuh sudah buat Mas bagus sih sebenarnya buat yang Mas bagus sih. Pokoknya lab itu sudah buat website yang apa itu namanya buat apa itu praktikum yang sistem sebelumnya. Nah, dan kita tuh asal-asal juga sudah buat soal dan lain-lainnya, pokoknya sudah siap praktikum dengan sistem sebelumnya. Nah, tiba-tiba ada apa itu namanya informasi dari dosen kalau sistem praktikum itu berubah. Nah, makanya websitenya tuh masih kayak praktikum sebelumnya lah. Jadi kalian itu pokoknya daftar aja, kelasnya juga terserah. Yang penting kalian masukkan data-data kalian di situ sama upload kwitansi gitu. Jelas, Mas? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Soalnya Asap itu ngedevelopnya buat sistem yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada perubahan sistem, jadinya Asap ngikuti deh. Beradaptasi. Ada pertanyaan nggak? Belum nanti kita akhiri. Nggak ada, Mas. Mas, Aman. Mantap. Mulai praktikumnya kapan, Mas? Mulai asistensi, maaf. Nah, itu jadwalnya nanti dikirim habis ini deh. Habis time ini jadwalnya bakal dikirim nanti sama asetnya ke direktori masing-masing itu. Ke direktori yang ini loh. Nah, bagi kalian yang belum memilih role picker, segera dikirim, nanti informasi akan di-share ke situ soalnya. Ke direktori kelas masing-masing. Pokoknya informasi-informasi kalau misalnya berkaitannya cuma ke dosen masing-masing, misalnya aku share informasi yang hanya berkaitan dengan dosen mahasiswa dari Bu Sulis, ya aku chatnya di sini aja. Nah, kalau misalnya pengumuman yang berkaitan dengan seluruh asisten lab, nah, asisten baru ngomong di sini. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan informasi apa itu namanya kayak informasi asistensi dan lain-lain, ya kalian harus milih di role picker ini biar kalian bisa akses direktorinya ini. Nah, ini tes. Ya, saranku bagi kalian yang user baru seperti saya, selalu memantau Discord kalau gabut. Aku bukai satu per satu direktorinya dan nggak ketinggalan informasi. Siap Itu masukannya. Siap, Mas Alvin. Siap, Mas sama-sama. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, Alvin ada tambahan nggak? Sebelum diakhiri mungkin ada tambahan dari Mas Alvin Ya, sebagai ketua. Cukup kamu koornya. Oke. Mungkin aset lainnya ada tambahan, Mas Arnoldus, Mas Maksum, Mas Bagus, untuk penanggung jawab asistensi kelas Pak Kurniawan. Ya, itu mungkin Mas Bagus ada Iya, dua kata. katanya ada kayak kebijakan durasinya berbeda. Bisa dipaparkan sekarang boleh? Iya, nanti mungkin enak di Discord, nanti biar tanya-tanyanya biar lebih inilah. Mungkin ada teman-teman yang sudah mau. Siap, aslepku. Waduh. Kakak makan gula kayak Mas Hafid itu. Semangat. Mas Bagus itu yang mana ya? Yang saya, Pak, ini, Pak. Yang ganteng. Yang di website. Ini loh, Pak. Saya ganteng dewe, Cak. Wah. Yang paling ganteng. Yang paling semangat. Itu jalan di lab plus itu, Gus. Iya, tambah Ya, tamin. itu. Tambah di Lo itu aktif, Gus. Oh iya. Ya nanti bisa di Discord aja yang penting. Siap.
Ya, slide kalau lain nggak ada. ada tambahan. Mungkin Mohon ada maaf. praktikan yang mau nanya. Mohon maaf, Ya. Mas. Itu Oh, untuk voice-nya itu buat apa, Mas? Nah, apa tuh di Discord itu kan juga bisa kayak Meet itu kan, share screen. Nah, nanti mungkin ada beberapa asistensi itu di Discord. Tapi kadang itu Discord ada beberapa trouble kalau misalnya orangnya kebanyakan. Nah, jadinya ya tuh di Meet kalau misalnya apa tuh namanya di Discord ada kendala. Tapi kembali lagi ke aslab masing-masing sih. Misalnya aslab, misalnya Mas Bagus lebih senang pakai Meet daripada Discord, nanti kalian asistensinya ya di Google Meet. Kembali lagi nanti informasinya dari aslab masing-masing. Ya itu jangan lupa absen loh betul. Oke, siap. Siap, Mas. Udah, Mas. Ini udah selesai dah, Mas. Lagi ada maulidan soalnya. Oke. Ya, monggo silakan. Iya, Mas, lagi ada maulidan, Mas. Kalau gitu aku tetap aja kalau nggak ada yang tanya. Terima kasih buat para praktikan yang sudah join. Siap, Mas. Terima kasih banyak. Ya, semoga praktikannya lancar. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, malam, Mas. Suaranya dangdut. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya, Jangan lupa belajar, teman-teman. Semangat praktek, guys. Jangan lupa belajar dan rebahan. Semangat. Yo, wes saya Sudah. Terima kasih, kakak. Dakwah. Ya, Mas Alvin. Dakwah. Iya, cangkruk aja. Oh enggak, ini sih liburan ya, cuti bersama. Oh iya, Pak. Mantap. Di Bojonegoro. Mas Bagus sih yang di ada open cam Mas Bagus. Open cam bagus. Nggih. Aku gorong adus ya gak apa-apa ta. Gak apa-apa, aku biar tenang. Jadi konsultasinya enak. Halo, Pak. Halo, Bagus. Ketemu. Iya. Aku lo sampai neng sore Lampung. Mas Bagus. Oh. Kok tambah bulat kok udah Mas Bagus. Ini ya. Liburan ya. Mangan tok aku soalnya, Mas. Oke. Mangan ngoding turu. Kalau ora gablas. Lu tambah lemu ngono. Tambah lemu kan. Mas Bagus tambah bulat. Cok lali olahraga lo ya. Iya, siap. Terima kasih Mas Bagus, kawan-kawan. Saya undur diri. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Malam-malam. Kere, kelalen aku ya Allah. Mas Yusuf, warungku dibongkar, Mas Yusuf. Aku di 3K. Pindahin nanti ki selain warungku iki. Semolo 3K. Luka. Kan kok gak nge-slide ya aku, Pak. Aku butuh Anis. Wis.